Hai Tika, selamat pagi. Good morning. Kayaknya harus pakai earphone gak sih guys? Good morning, seger sekali pagi ini. Iya dong, ntar aku tunjukin ya. Di depan aku tuh ada danau loh guys. Danau cenah. Pakai bluetooth dulu. Aku lagi di luar Jakarta. Thank you Dims. Mana Lucy Wiryono? Coba guys, tap-tap Lucy Wiryono. Good morning. Kok nggak masuk suaranya? Tunggu ya, I'll be back. Aku connecting dulu. Ini aku. Bluetooth up. Bluetooth up. Bluetooth up. Oh, ada suaranya sih. Hai. Kok aku nggak bisa? Justin. Justin nih goyang-goyang. Kok nggak bisa dengar suara aku sih? Kamu pakai Bluetooth ini? My Bluetooth doesn't work. Mama, send invitation dong. Send invitation. Yes. Jadi aku Bluetooth. Dengeran nggak? Iya hari ini nggak pakai makeup, tapi kayaknya hari ini tuh apa namanya bener-bener kenceng banget ya ini si lightingnya, si mataharinya. Gelap nggak sih guys? Susah soalnya depannya itu tuh danau, terus mataharinya kenceng banget. Suaraku kedengeran nggak? Lucy, send lagi dong invitationnya. Selamat pagi Fendi. Spill lipsnya, bentar ya. Lipennya itu jari. Wait, I'll show you guys. Suaranya kedengeran loh Mel. Oke, syukur deh Mure. Good morning. Kemana sih lipennya tadi juga? Lipennya itu BLP guys. Lagi di mana kak? Lagi di luar Bandung. Kok lu sih belum bisa send invitation sih ke gue? Lus, send invitation lagi dong. BLP yang mana kak? Aduh tadi mana sih? I forgot. Pokoknya yang kayak si apa namanya modelnya kayak lipstick gitulah. Tapi dia tuh kayak very plumpy, very juicy gitu kelihatannya. Lucy udah kirim, guys kalau lihat Lucy kirimin invitation ke gue, kasih tahu ya, soalnya I cannot find it. Oh, there you go. Invite Lucy. Alright, good morning Mama. Good morning, gimana itu yang lagi di danau? Aku Gue nggak bisa dengar suaranya. Oke, one second Mam. Oke. Ma, Justin. Jadi gue pakai pegangan ini. Mam, coba suaramu. Udin. Yap, ya. Kan? Amantin. Selamat pagi Wina, pagi semuanya, ya ampun. Aku juga belum lipenan, baru mau lipenan. Lipenan dulu yuk, lipenan dulu. Aku juga pengen nyari lipenku tuh di mana sih? Kita lipenan dulu ya guys. Maklum deh Mama. Mama itu bibir kan udah mulai pucet ya. Jadi nggak bisa kayak gitu kak, harus ada warna dikit kan? Bener. Ini nggak pakai filter soalnya, jadi harus pakai lipstick. Gue hari ini pakai filter nih karena hari ini gue nggak mandi, nggak makeup sama sekali. Bangun letak-letuk langsung wah gila ini udah harus live cenah. Gila ya lipen gue aja nggak tahu kemana. Padahal baru gue pegang. Sering gitu nggak sih guys? Gila ya semakin nambah usia. Lus gila loh, gila banget. Gue tuh suka kesel kadang-kadang Lus. Gue baru megang AP. Terus tiba-tiba gue sendiri lupa. Emang udah pikun apa bagaimana sih? Banyak pikiran ya. Banyak pikiran. Mel, gue tuh ngomong-ngomong suka banget sama si yang tempat lo nginep sekarang, si Moy Lake House itu. Gue udah lama banget. Mama harus kesini. Bagus deh. Yes. Emang keren ya? Ya nanti, oh ini BLP-nya ini nih.
Ini BLP-nya ini. Ini Apa BLP-nya? kenapa gue jadi promosiin BLP nih? Nah, tapi emang bagus, aku juga suka. Ya. Ya, Jadi guys, Kak Mel, oh my God Tuhan Yesus, Yasin, oh my God Tuhan Yesus. Oke, sorry ya guys, Yasin, maaf Kamel tadi nggak ngelihat Yasin, thank you very much. Jadi ada pasien cancer, Lus. Namanya itu Titania. Dia itu sering banget membagikan bagaimana perjalanan kemoterapi dia di TikTok. Gue tadinya kan nggak kenal ya, Lus. Terus karena tiba-tiba gue tuh suka nge-skip guys. Kalau misalnya kayak ada yang nge-skip tapi tertarik gitu kan, suka banyak yang nge-share misalnya perjalanan sakit apa segala macam gitu kan. Tapi lama-lama karena sering keluar di FYP gue tuh tertarik, gue nonton. Jadi dia itu sharing, dia tuh tadinya sehat. Dia itu bleeding kalau menstruasi, terus udah gitu ternyata dia CA, cancer. Gue lupa ovarium atau cervix, to be specific, leher rahim atau rahimnya gitu. Pokoknya dia tuh berjuang. Tiba-tiba Lus, aduh, selamat jalan Titania, dia baru passed away ternyata nih. Aku pernah interview dia di TikTok. Selamat jalan, semoga Tuhan memberikan tempat yang terbaik buat kamu dan semua keluarga. Tuhan kasih penguatan. You have finished your best fighting cancer. Jadi leher rahim. Jadi lu lucu banget nih, gue sharing sedikit ya sebelum kita mulai ya teman-teman. Ini lucu banget, kita suka bilang ya, whatever you wanna call it, universe, atau kamu percaya ada kekuatan yang lebih besar daripada diri kamu. Jadi gue tuh lagi ngeliatin TikToknya dia gitu. Terus udah gitu, gue tuh kayak hati gue tuh kayak kena gitu. Karena kan saudara gue tuh banyak yang cancer ya, Lus. Terus udah gitu, gue bilang gini, gue ini loh, I feel sorry for her, pengen ketemu dia deh, kayak pengen ngirimin apa gitu. Kata gue gitu, Lus. Tapi kan I don't know this person ya, gue gak tahu dia di Jakarta apa di mana. Terus Tyson tuh lagi nonton, bilang, kenapa lo gak DM aja, kata Tyson gitu. Enggak lah, gak enak, kata gue gitu. And you know what happened? Kayak universe atau Tuhan atau whatever, the power beyond us tuh mendengar gue. Lus, 2 hari setelah itu, gue tiba-tiba diundang ke Rumpi. Dan di parkiran, gue tiba-tiba ngeliat ada perempuan, rambutnya botak kan dia ya, dipakein kupluk, jalan. Terus gue bilang, itu cewek yang di TikTok bukan sih? Gue ketemu sama dia. bisa gitu ya. Gila nggak? Ketemu sama dia, teman-teman bisa lihat Titania sama gue itu ada ininya, ada TikToknya bagaimana dia berjuang dan anaknya positif banget, Lus. Kayak gue bilang, lo kok masih bisa sih membagikan bagaimana perjalanan kanker lu, terus bagaimana kemoterapi lu, dan lo masih bisa membagikan joyful heart buat banyak penonton gitu. Dia sharing apa segala macem. Nggak lama dia ulang tahun apa ya, gue lupa. Terus gue ngirimin perfume buat dia. Gue bingung kan ya mau ngirimin apa gitu, gue ngirimin perfume buat dia. Dan hari ini ternyata tadi temennya bilang dia baru aja kembali kepada Tuhan. Ternyata memang mungkin kankernya udah susah untuk dikontrol ya gitu. Semoga Titania diberikan tempat yang terbaik sama Tuhan. Amin, amin. Semoga nggak ada yang pernah mudah gitu ya kalau kita mendengar kabar duka. Tapi kalau dengar dari cerita lo, dia tuh sangat, mungkin dia kesakitan banget juga. Mungkin dengan sharing ke kita semua perjalanannya dia, itu juga mungkin sedikit meringankan apa yang dialami juga gitu kali ya, Mel ya gitu. Tapi it's a good thing gitu, dia bisa turn her pain into her power gitu sebenarnya ya kan gitu. Jadi penguatan buat orang lain, karena banyak juga orang yang mungkin sekarang ini bukan hanya mengalami sakit seperti Titania gitu, tapi orang sakit tuh kan reaksinya beda-beda ya. Ada yang dia nggak mau ketahuan, ada yang karena dia down banget gitu. Giliran dia cerita mungkin ngedengar komentar orang-orang yang maksudnya orang-orang kan pasti baik gitu ya, pengen mendoakan. Tapi malah dia jadi down gitu. Tapi ya hebat banget sih Titania. Semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan hati. Titania juga she put up a good fight. Mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik. Amin, semoga gitu ya. Apa dia tuh meskipun dalam keadaan kayak gitu tetap menyebarkan benih kebaikan, Emela, luar biasa ya. Exactly. Lo ada nggak sih 1 atau 2? Ini kenapa jadi ngomongin pagi-pagi ngomongin penyakit? Tapi maksudnya gini, kalau dulu kan Lus, kita tuh misalnya lihat orang sakit apa segala macam, ngerasa tidak terlalu dekat. Kadang-kadang
karena kan tidak tiap hari journey-nya bisa ditonton, dilihat ya. Yes. Sekarang kan dengan adanya si misalnya TikTok ini gitu ya, itu kan journey orang-orang yang cancer, yang mungkin penyakit yang aneh-aneh deh, apalagi TikTok ya, banyak banget kan. Kemarin gua ngeliat ada seorang perempuan, mungkin kalau teman-teman sempat ada lihat ya, mungkin bisa dihubungkan. Tapi kalaupun misalnya possible bisa membantu nih, bener-bener lewat jalur yang tepat gitu. Iya. Jadi Lus, dia itu cantik Lus tadinya. Terus tiba-tiba dia kena cancer nasofaring apa sih yang di hidung ya? Faring, iya. Wajahnya jadi berubah. Jadi bener-bener mukanya, hidungnya itu jadi melebar sampai sini. Terus udah gitu matanya jadi kayak, jadi matanya jadi distant gitu Lus. Terus udah gitu itu suka dibantuin sama polisi. Kayaknya ada akun polisi yang suka bantuin tuh di TikTok gitu. Nah, jadi bentuk wajahnya bener-bener udah berubah banget gitu kan. Kalau teman-teman ada yang tahu secara pasti dan mungkin misalnya bisa kita bantuin, that would be good. Cuma harus yang memang benar-benar legit ya jalurnya gitu. Karena emang jadi ibunya Afi itu kan cancer 2 kali Mel. Oh. Jadi dia tuh cancer survivor. Jadi kebayang banget gitu kalau tadi lo bilang mungkin kalau ada teman-teman yang bisa share gitu, mungkin ada butuh biaya pengobatan segala macam, itu kan mahal sekali ya gitu. Ya. Memang sih ada BPJS, ada segala macam gitu, tapi bener-bener biayanya tuh luar biasa banget. Dan sebenarnya kalaupun kita nggak bisa bantu secara finansial, ngasih pelayanan kayak ya dengerin cerita, nemenin, itu udah sangat membantu banget gitu ya kan gitu. Jadi kalau ibunya mertua gue gitu ya jadinya. Jadi ibunya Afif itu pertama kali dulu dia kanker ovarium, rahim dulu. Pertama, jadi akhirnya diangkat segala macam. Terus pas kita baru awal-awal itu diangkat rahimnya setelah udah ketahuan CA berarti ya? Diangkat. Terus abis itu pas Holy Cow baru mulai ya berarti 2012, 2013an gitu dia didiagnosa breast. Oh my god. Terus akhirnya diangkat juga gitu. Nah, tapi abis itu jadi dia sekarang jadi Jadi menariknya adalah karena dia pernah mengalami yang pertama, kemudian dia jadi volunteer untuk jadi rohaniawan di Rumah Sakit Darmais. Iya. Dia jadi di Rumah Sakit Darmais. Jadi dia ngunjungin pasien-pasien, dia ngedoain, terus dia gitu karena dia punya pengalaman, ini dia cerita lah gitu kan. Terus nggak lama abis dia tetap menjalankan jadi rohaniawan, dia didiagnosa dong. Terus ini kok ada lagi gitu, dan sebetulnya itu kan tantangan juga buat dia ya, orang dia lagi jadi semacam rohaniawan memberikan ketenangan, dia sendiri didiagnosa lagi gitu. Tapi akhirnya diangkat dan dia kembali lagi. Jadi setelah menjalani pengobatan, kimo apa segala macam, akhirnya balik lagi Mel. Wow, balik lagi gitu. Tapi emang luar biasa sih ibu mertua gue tuh, karena dia umurnya sekarang udah 66. Gitu. 66. Tapi luar biasa sih 2 kali, Bo. Jadi akhirnya yang pertama dia survive, yang kedua akhirnya ya Survive juga. Sampai sekarang tuh masih di Rumah Sakit Darmais. Kalau misalnya teman-teman ada yang situ, ada namanya Bu Endang Pujati. Nah tuh ibunya Afif. Mamanya Afif masih ada? Masih dong. Masih 2 kali Mel, makanya 2 kali. Terus luar biasanya tuh ya dia tetap, she can keep on going. Dia bisa tetap ya udah bisa handle perasaannya. Lo kebayang gak sih, lo aja lagi banget lah. Terus udah gitu lo setelah selesai pengobatannya segala macam, sekarang juga masih kontrol terus kan, harus kayak gitu ya. Tapi dia tetap menjalankan tugasnya dia sebagai rohaniawan. Itu nggak dibayar ya, ngomong-ngomong itu kan relawan gitu. Jadi untuk tetap memberikan, jadi didoain, dengerin. Jadi dia tuh banyak cerita gitu kalau kita ketemu, ya mbak aku ketemu sama pasien ini kasihan deh gitu. Jadi gue banyak banget dapat cerita yang kayak yang lo cerita gitu tentang Titania tadi. Jadi wow, kita tuh kalau masih dikasih sehat tuh alhamdulillah banget ya, beneran ya. Pagi ini lo bangun bisa jemur matahari, lo bisa nafas dengan enak, kita nggak pilek aja udah alhamdulillah ya kan. Gue tuh ada satu ya di Instagram ya, yang sering gue repost ya. Gue lupa namanya itu Dr. James apalah gitu. Tapi dia tuh banyak banget insight dan postingannya yang bagus banget gitu ya. Kayak dia bilang hari ini gue habis tadi repost di story gue. Dia bilang
pekerjaan yang bikin lo ngedumel hari ini, yang bikin lo berangkat pagi kayak aduh males banget gua kerja, itu adalah ternyata bisa aja itu adalah pekerjaan impian buat banyak orang yang sekarang lagi benar-benar membutuhkan pekerjaan. Benar. Terus dia bilang rumah yang bikin lo ngedumel, aduh ini berisik banget sih anak-anak, ono lah, terus nggak pernah rapi-rapi nih rumah. Mungkin aja adalah rumah impian buat banyak orang yang saat ini ibaratnya mau ke DP rumah aja belum bisa. Iya. Kesehatan yang lo bangun pagi hari ini yang lo ngerasa mungkin misalnya ya elah hari ini gue bangun duh pinggang gue keceklik ya atau apalah, let's say muka gue lagi keluar jerawat lah apalah segala macam, bisa aja kesehatan itu adalah impian buat orang yang sedang berjuang dengan penyakit yang ibaratnya yang parah lah gitu. Terus jadi ada banyak banget sih sebenarnya gitu. Kalau kita mau rubah perspektif kita, ada banyak banget yang sebenarnya yang kita punya sekarang tuh kadang-kadang we take for granted bahwa sebetulnya it's a greatest blessing yang orang lain tuh berdoa untuk apa yang kita punya hari ini gitu. Iya, banget. Ini banyak banget yang ternyata lagi berjuang melawan penyakit. Kita doakan ya, ini ada Gemoy Cancer Girl, terus ada siapa, ada Morai Bogia, alhamdulillah gitu. Kalau misalnya kamu sudah diatasi gitu ya, apapun yang dialami, kalaupun masih berjuang, pokoknya kita ingin mengingatkan di balik semua yang dirasain gak enak, pasti masih ada sesuatu yang disyukuri juga, ya kan? Soalnya kalau di Kristen kan ada ungkapan gitu ya Mel ya, hati yang gembira adalah obat katanya gitu kan? Iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya ya I know it's hard, apalagi kalau lagi ngalamin penyakit yang berat banget gitu. Tapi there's always something gitu yang kita sekecil apapun gitu, sekecil kayak hari ini makan nasi goreng enak banget, ya kan? Iya. Jadi find the joy of the small things gitu, coba aja gitu. Jadi nanti dari situ akan nambah terus rasa senangnya. Dan beneran deh kalau kita tuh hatinya enak, terus begitu banyak bersyukur, itu kayak ditambahin terus jadinya. Iya benar. Kan katanya gratitude itu rasa ucapan syukur itu it's like apa namanya attracting more blessing to your life. Kalau di Bible tuh gue di Kristen tuh dibilang bahwa kalau kita mengucap syukur untuk berarti berkat ataupun untuk pekerjaan yang kecil, terus Tuhan melihat kita, wah ini dikasih berkat yang kecil, dia udah mengucap syukur dengan luar biasa. Akhirnya dengan attitude yang benar itu Tuhan melihat ditambahkan dipercayakan berkat-berkat yang lebih besar gitu. Gue sih percaya banget gitu. Kenapa? Karena ya misalnya dari pekerjaan deh, gue sama Lucy kan melewati dari pekerjaan berkat kecil ya guys, kayak dari penyiar radio 4 jam. Penyiar radio dulu tuh nggak bisa rekaman kayak sekarang, bukan mengecilkan penyiar radio sekarang ya, tapi kalau zaman dulu tuh karena mungkin teknologi tidak secanggih sekarang, artinya 4 jam itu benar-benar most of the times ngomong di situ, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngambil job gitu kan. Terus penghasilannya juga kalau dipikir-pikir penyiar radio itu nggak gede loh guys. Tapi ya itu dia, mungkin Tuhan melihat gitu, dikasih pekerjaan yang kecil mengucap syukur, akhirnya dipercaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Gitu sih, kalau gue selalu percaya itu sih. Ingat banget ya soalnya kita tuh, gue sih. Jadi kan karena kita kerja bener-bener ya Mel ya gitu. Kalau kata Melanie adalah bapak kita nggak pernah ninggalin warisan kecuali asam urat sama emosi yang tinggi. Udah gitu doang ya kan. Jadi kita harus kerja. Jadi waktu gue sama Melanie kerja itu, jadi penyiar sore, itu kan jam 4 sampai jam 8. Seperti yang teman-teman tahu, job itu banyakan datang di sore hari. Kagak ada orang datang bikin event pagi tuh jarang banget ya kan. Kalaupun ada makan siang itu pun bisa sampai jam 3. Nanggung ya. Jadi susah banget. Dan sementara kita tuh dulu nggak bisa rekaman. Harus live, jadi dipanteng tuh jam 4 sampai jam 8 nggak boleh kemana-mana. Adalah gue sampai bersih tegang gitu kan, karena izin mulu ya, bis kan duit ngensil lebih gede ya mak. Dan emang beneran butuh duitnya gitu, bukan butuh popularitas gitu, butuh uang. Tapi waktu itu memang tantangannya adalah ya lo harus punya prioritas. Dan karena kita waktu itu dikontrak jadi penyiar, ya mau nggak mau deh kita harus banyak nolakin pekerjaan. Padahal kalau kita udah banyak nolakin kerjaan itu nggak akan datang lagi. Betul. Ya kan? Aduh, jadi waktu itu tuh kayak aduh nih susah banget ya, Bo. Speaking of priority, aku mau curhat. Apa? Jadi ceritanya ini gue apa ya namanya, gue nggak tahu, gue pengen tahu insight dari lo. Jadi ceritanya gini, gue kan besok berangkat ke Australia nih, ya kan? Besok loh? Besok malam, tapi kan kita masih bisa siaran. Malam. Oh iya. Ini ya layer-layer ya. Tolak angin bawa ya. Iya dong.
dingin soalnya. Bawa jahe, jangan sedih. Ya. Terus, jadi ceritanya adalah gue itu rencananya tanggal 24 Juli akhir bulan ini gue diberangkatin untuk datang ke World Ducati Week. Diundang sama Ducati Italia. Kemana? Ke Italia, ke Bologna. Oh my god, it's my dream. That's one of my dream destination, Italia. Gue juga Mel. Jadi Oh juga. gue tuh pengen banget ke Italia kan karena gue suka banget sama Italia I makanannya. know. I love the food. I love the people. I love the. Come stai? Gue sampai belajar bahasa Italia di Duolingo. Terus anyway, jadi gue udah diundang segala macam dan itu langsung dari Ducati Italianya. Jadi gue diundang untuk datang ke jadi World Ducati Week itu akan ada Race of the Champions. Jadi semua rider MotoGP, World Superbike semua akan datang di situ. Pokoknya dan gue juga udah bahkan ditawarin untuk naik two-seater experience. Jadi dibonceng sama ridernya, aku duduk di belakang gitu. Kan? Ntar dulu, Bo. Bawa celana double ya, Say. Takutnya motornya basah. Jangan seneng dulu. Sebentar. Ya, gimana tuh, Lutfi Riono? Keluar visa. Oh, oke. Ya kan? Ya. Harusnya hari Sabtu kemarin gue diinterview buat visa. Tapi sebelum gue berangkat, gue tanya dulu dong gitu. Bentar mas, ini kan kalau aku ngurus visa harus ditinggal ya. Karena ternyata visa lewat Italia itu nggak bisa masuk lagi, nggak bisa deh. Jadi harus lewat kedutaan Prancis, itu pun visa turis yang 15 hari. Gue bilang, kalau gue interview hari Sabtu kemarin, paspor gue tinggal, Rabu gue mau ke Australia, gue nggak mungkin dong. Bener nggak? Terus udah gitu, akhirnya gue ngobrol sama Afid. Sampai bilang, ya udahlah, apa kamu nggak usah ke Australia aja. Aku aja sama anak-anak. Terus udah gitu, ya nggak gitu dong gitu. Terus akhirnya, nggak, that's okay lah. Ya udah kalau gitu gue nggak usah pergi ke Italia. Terus akhirnya, Afid, sayang banget kamu gak bisa ke Italia. Ya, but gitu. Speaking of priority, suara pertama yang gue dengerin di kepala gue adalah prioritas pertama tentu gue pengen itu kan impian gue sendiri. But we already plan this holiday sama anak-anak. Jadi priority gue adalah anak-anak, suami gue ya, keluarga, ya baru kerjaan gue. Jadi ya udah, gue langsung berpikir dalam hati. Bukan anak-anak, keluarga, pekerjaan, suami gue. Joking, Afif. Terus? Transfer jangan. Tapi terus gue mikir gitu kan, ya kalau if it's my apa ya, kalau ini rezeki gue pergi, gue pasti akan pergi. Soalnya kan gue pulang tanggal 10, perginya 24 kan. Berarti kan gue cuma punya waktu sedikit banget untuk bisa ngurus visa, which itu kemungkinannya kecil bisa terjadi. Bener nggak sih gitu? Tapi gue yakin aja. Kalau emang rezeki gue pergi, ya gue pasti pergi. Tapi kalau gue nggak pergi, pasti ada alasannya kenapa gue nggak pergi. Ya dong. Gitu. Nah, kayak gue ngasih, ya udah berserah aja. Tapi gue juga santai aja. Biasanya gue suka pundung kalau kayak gitu. Suka. Iya. Aku mau jadi, sebel banget deh pengen ini. But anak gue kan nanya gitu ya. Ya mama nggak jadi ke Italia dong gitu. Terus akhirnya gue jawab gini. Ya, life is all about priorities and sometimes you have to make difficult choices. Kalau udah gede emang begitu, kadang keinginan kita nih pribadi pengen banget, tapi kan kamu harus punya prioritas di hidup itu. Kadang emang harus bikin pilihan yang susah dan tidak bikin diri sendiri senang. Tapi kalau ada orang yang lebih banyak senangnya dan itu adalah keluarga aku, yaitu kamu, kakak, papa, ya udah, I'm fine. Ya. Dan the funniest thing, sebagai seorang ibu bekerja ya, seperti gue dan Lucy dan mungkin teman-teman yang lain gitu ya. Seringkali memang pada saat berusaha untuk memprioritaskan keluarga, Gemoy_cancer girl tuh bilang betul sekali kak. Sering sekali justru ya universe again atau Tuhan atau whatever that is memberikan tes lah ya ibaratnya ya, diberikan blessing yang lain nih, rezeki yang lain nih. Misalnya ya itu kan pekerjaan yang ibaratnya such a good offer ya untuk seorang Lutfi Wiryono yang benar-benar pecinta MotoGP yang kayaknya you don't wanna miss it gitu ya kan. But again kan ya nggak tahu ya, kayak sekarang lu kalau look back ya lu ngelihat anak-anak cepat sekali kan. I still remember the day dimana Lucy tuh lagi hamil gede, hamil Danya, and then sekarang Danya udah belasan tahun, Chloe udah belasan tahun. Kayaknya tuh hidup tuh cuma it's just a blink of an eye gitu ya, cepat sekali gitu.
Gue juga kemarin gitu, Lus. Jangan sedih, memang ternyata tuh kadang-kadang kita tuh kayak diberikan apa ya? Ya dikasih untuk memilih aja supaya tahu mana sih yang menjadi prioritas. Sering banget begitu. Apalagi untuk pekerjaan kita yang memang jadwalnya kan nggak jelas ya, Bo. Kalau Kebayangnya ini ya Mel, maksud gue Bukan. gini, lo pasti sebagai konten kreator nih, kita sama-sama konten kreator, gue aja udah kebayang gila nih kalau gue berangkat, ini views gue bakal gede banget, benar. terus udah gitu subscriber gue bakalan naik, dan ini kayak one time opportunity banget gitu, ya gak sih? Jadi Iya, banyak tuh suara-suara yang kayak, aduh gimana ya, aduh kayak jadi sedih apa, tapi kan gue juga gak mau, I don't want to let myself jadi pundung, dan sementara gue tuh besok mau liburan gitu kan sama sama keluarga gue, jadi ini kan hidup bukan tentang gue doang gitu ya. And your kids, they don't deserve that lah. They deserve a mom that come with the wholehearted, ya kan, whole soul, everything, whole spirit gitu. Jadi emang selalu gitu ya. Mungkin sih nggak apple on apple dengan over pekerjaan lo yang menurut gue sih emang itu lo kayaknya ibaratnya aduh ditunggu-tunggu gitu. Tapi sesimpel kayak kemarin gue udah ngebooking nih tanggal sekian gue mau berangkat, tiba-tiba lah ada program RCTI yang gue suka gantiin Irfan Hakim, namanya TBL gitu. Tiba-tiba masuk gitu, nawarin untuk let's say misalnya gue lupa berapa hari tapi kayak 10 hari gitu. Aduh gue pengen gitu, apa gue ganti lagi ya ini gue tiket gue kata gue, apa gue ganti lagi ya Airbnb gue ya. Cuma kan maksud gue ya rada ribet, kedua ntar kalau gue mundurin lagi tiba-tiba balik ke Jakartanya mundur, let's say tiba-tiba ada MC lagi, Bo. Agak jadi-jadilah ini gue pergi sama anak-anak. Sedangkan anak-anak kan udah bentar lagi mau masuk sekolah kan gitu loh. Gue juga kan terbatas kan waktunya. Sampai akhirnya gue gini, ya udahlah. Toh kalau memang balik lagi ya lu kita memang itu memang it belongs to us. Ya makin tua kan makin gitu ya. Memang ada yang hari ini emang lu mau puter sampai lu naik angkot 2 kali, naik Gojek kayak emang kalau kagak milik lu ya say nggak dapet tangan lu gitu loh. Tapi kalau emang milik lu duduk manja di rumah, diantar ke depan pintu rumah lo gitu. Gue sih I believe if it belongs to you. Kalau ibaratnya ya, kalau yang nganter paket, if God send this package to you, and then ada addressnya Lucy Wiryono, penerima alamatnya exact, itu emang di tempatnya Lucy, tempatnya gue. It will come to you, no matter mungkin now or later gitu kan waktunya. Cuma kan ya, again ya, ini these kids, they need us gitu. Ya buat tiap hari kita juga udah sibuk sama dunia kita sendiri kan gitu. Mereka kan liburan panjang cuma 2 kali kan, Juni sama Desember gitu. Ya udahlah gitu toh. Pada akhirnya saat mereka besar mereka nggak akan ingat mamaku. Ya mungkin it's a good something good to remember ya bahwa mamaku di Italia MotoGP dan segala macam. Tapi at the end of the day, the things that they will remember adalah basic things. Yang kayak gue pergi jalan-jalan waktu gue kedinginan, ada nyokap gue bikinin tolak angin, bikinin teh di sana. Imagine kalau di saat winter, danya sama Dayu, nggak ada lu, menurut gue sih mereka seneng, tapi kayaknya nggak akan full gitu loh, Lus. Iya, makanya. Jadi emang yang gue pelajari dari kejadian kan gue jadi banyak mikir gitu ya. Karena makin lo nambah umur gitu ya, pasti lo tuh jadi makin banyak ngobrol sama diri lo sendiri ya mak gitu. Ke temen makin dikit juga, jadi ngobrol sama diri sendiri. Ya udahlah gitu. Jadi gue selalu bilang ke diri gue kayak yang lo bilang persis barusan, kalau emang itu rezeki gue, mungkin memang semua itu impian gue banget deh Mel gitu. Pergi ke sana, ke sirkuit, naik motor, diboncengin, wah udah banget deh, udah pol banget. Tapi ya balik lagi gitu ya, prioritasnya tuh apa sih? Dan kalau emang itu rezeki gue, ya mungkin bisa beneran jadi nanti dengan cara yang entah gimana caranya. Tapi ya udah gue yakin aja lah, pokoknya kalau punya gue nggak akan kemana-mana dan pasti akan ada jalannya. Mungkin nggak sekarang, mungkin nanti, atau mungkin dengan cara yang lain gitu kali ya. Iya, setuju banget sih. Karena emang kayak kita sering lihat kan di TikTok dan di Instagram juga, ya waktu-waktu anak-anak liburan ini tuh orang tua tuh pada mumet. Satu budget ya, mau kemana nih bawa anak-anak. Yang kedua mumet kan, karena kan tiap hari kita harus ketemu sama anak-anak. Tadinya kan kita udah pernah bahas tuh, pagi kita jumpa, nganterin mereka sekolah. Setelah itu kan half of the day mereka udah di sekolah kan. Ini sekarang sampai ada tuh tulisannya, anekdotnya tuh, rundown anak-anak kalau lagi libur sekolah, bangun pagi, terus udah gitu sarapan, kita nasi goreng kayak apa makan, terus megang handphone, berantem kakak adik ya kan, terus bilang minta ini minta itu apa segala macam, dan itu akan puter terus gitu. Dan
for a mom, untuk apalagi ini ya full time mom ya, dude, that is not easy. That is not easy. Mel, tapi lu tuh ngapain sih? Kan kemarin gue lihat konten lo tuh bikin me time. Iya, Lo itu lu jatahin, misalnya seminggu sekali lo harus ada me time, atau dalam satu hari ada me time-nya, atau sebulan sekali mungkin, atau mungkin berapa bulan sekali lo harus liburan sendiri, atau apa? Kalau di Jakarta sih nggak tentu ya. Tapi kalau gue ngerasa sometimes I need a break from everything. Even the kids that I love very much bukan berarti gue nggak sayang mereka ya. Tapi I just need a space for me gitu untuk menjadi waras. Karena satu mereka kan ribut nih. Ya, anak gue tuh berdua. Ya anak gue minta ditayim burung iya katanya. Burung. Iya. Jadi berantem all the time ya. Nggak tahu sih mungkin ada anak-anak yang siblings yang mungkin akur selalu. Tapi kayak anak gue tuh kakak tapi saling sayang gitu loh. Cuma ya sometimes I just need a break. Bisa gue nyuruh mereka ke opungnya gitu kan. Nah biasanya gue tuh di apartemen aja sama mbak gitu, kayak cuma nonton atau I don't know, just being with myself gitu. Tapi kalau di luar, misalnya kalau business trip, itu benar-benar tempat yang menurut gue waktu yang paling pas tulus. Kenapa? Karena kalau misalnya nambah, apalagi kalau ke Bali ya atau buat baju apa segala macam, itu tuh biasanya gue ngambil extend sehari kayak 2. Itu kan gue cuma gak nyampe berapa jam tuh lulus di Bali. Tapi benar-benar gue kayak sendirian. Gue sukanya apa nih? Biasanya gue suka jalan di pantai. Tapi karena kemarin gak ada waktunya, ya udah gue renang sendirian, makan. Pokoknya just me and myself. Ya ada si Justin yang megangin konten gue, tapi kan he's not all the time with me gitu. Karena ya itu tadi, Bo, being a mom itu jadi ibu tuh nggak datang dengan buku instruksi. Anaknya beda-beda, mungkin lu sih bisa bilang ke gue, Mel lo harus gini-gini, it's a good input. Tapi again, tiap anak berbeda, ya kan? Iyalah. Dan lu nggak bisa bilang bahwa, ya itu deh dari pengalaman si Sila Marcia deh, Bo, yang dia akhirnya minta maaf sama anaknya Leticia kan. Dia bilang ada momen-momen dimana gue fokus sama masalah gue. Gue sampai lupa Kak, kalau gue punya anak. Ya balik lagi, maksudnya itu kan very human ya. Kalau kita nggak bisa manage nih sebagai seorang ibu, you feel sad, you feel depressed sometimes, you feel lonely, many things lah. Tapi kan harus cepat dibenahi gitu loh, apapun caranya. Karena these two kids, manusia-manusia kecil ini, bocil-bocil yang annoying tapi such a good blessing, mereka tuh, mami, mama, kalau kitanya aja ibaratnya rungsing mulu, gimana mereka mau pegangan sama kita gitu loh. Bener, ini lihat bener nih, selama libur tiba-tiba ibu-ibu jadi T-Rex, biasa jadi ibu peri. Iya bener, emang pengen dimakan anak-anaknya. Tapi sebenarnya gini ya, itu menarik banget kalau lo bilang ibu-ibu tuh butuh break juga loh dari anak-anaknya. Itu bener banget, karena jadi ibu bukan berarti lo nggak punya emosi. Ya dong, namanya juga manusia ya kan. Jadi gue juga udah pernah tuh. Jadi mereka berdua berantem, bisa kan ya, perempuan dua-duanya anak gue kan. Gitu. Bisa cakar-cakaran juga mereka. Jadi gue cuma oke, aku nggak bisa nih dengerin ini, aku di kamar aja. Kalian berantem aja. Gue ke kamar. Ya kadang harus dibiarin, bener. Biarin aja gitu. Pokoknya nggak boleh kasar, terserah mau ngapain. Aku di kamar aja, ini pusing nih, teriak-teriakan berdua gitu kan. Aku kalau udah selesai baru panggil. Oke? I cannot handle this. Udah. Iya benar. Karena kalau misal gue ada di situ, jadi makin parah gitu kan, jadi makin ugly gitu, makin berantakan, dan ya udah gitu. Kalau gue ya, paling gue itu, kalau gue kan nggak bisa, gue tuh nggak banyak kerjaan yang ngemsi kayak lo di luar kota apa segala macam. Lo kan banyak wedding segala macam. Gue itu me time-nya sangat sederhana, dan mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton. Jadi kalau gue berusaha untuk bangun pagi, tapi emang gue kan anaknya pagi banget ya. Jam 5 tuh gue udah bangun, gue ngopi, terus bengong aja nggak ngapa-ngapain. Kadang main Candy Crush. My me time. Jadi kadang kalau orang mikirnya kan tuh lo harus liburan, harus apa, harus ke salon, harus apa gitu. Sebenarnya dengan lo sendirian sejam aja, anak-anak belum bangun, suami lo belum bangun gitu ya, udah nikmatin aja sendirian. Iya. Ngapain itu cukup membantu juga lo. Percaya nggak? Makin tua, bengong, daydreaming, itu tuh precious loh. Gue semalam, ntar kapan sebelum tutup nanti gue tunjukin ya. Ini kan ada danaunya ya Lus, makanya disebutnya Mui Lake House. Jadi ada danau, ada ikan-ikannya gede banget, emang ditaruh sama mereka gitu. Such a beautiful place. Gue suka banget. Iya, dan ternyata mereka punya yang lebih premium lagi, baru buka Lus di sebelah sana. Nanti gue kasih tahu lo, gue share linknya. Jadi kayak kemarin itu kan udaranya tuh
nggak dingin banget, jadi sejuk ya, enak gitu. Uh-uh. Jadi gue cuma duduk, and I love listening to my music, yang which is tetap musik gue masih stuck di tahun 90-an, Tania tuh masih keluar ya kan. And then bengong with my earphones, cuma bengong liatin danau aja, ikan-ikan, just relax. And I think, yeah, when you get older, just being stand still, diem, quiet, menurut gua that's what you need sometimes. Makanya orang tua suka pelihara koi ya, Mak. Sekarang sih ya kita. It's relaxing loh, Bo. It is relaxing. Dulu kan kita suka ngetawain kalau masih muda, apaan sih apa-apa miara ikan koi, apa coba yang dilihat-lihat mulutnya cuma ngomong. Iya. Ternyata Ternyata makin tua bahwa binatang-binatang atau hewan-hewan itu bisa gives you tranquility ya, Bo. Iya, tapi emang bener sih gitu, kayak gue punya anjing ya, namanya Denver. Ini lagi dia tuh selalu di sebelah gue. Jadi Anjing lu. iya, mana ntar gue ambil dulu. Kenapa tuh anjing lo? Oh, terus punya anjing. Ini nih. Tada! Halo Denver. Oh. Iya, dia ini tuh sangat, dia tidur sama gue, terus udah gitu. Oh, wow. Whenever gue lagi ngerasa sedih gitu ya, kalau ngeliatin mukanya dia, kalau anjing kan gitu ya, kayak ngeliatin tuh yang lovey-dovey gimana gitu. Ya, Ih, ya. Halo Denver, nanti ketemu sama Joy ya, anjing aku ya. anjing Halo. apa? Hah? Breednya apa? Ini apa lu yang berisik? Aduh lupa deh. Chihuahua, Bukan, satu lagi. poodle, No. yang berisik. Oh, Frenchie. Apa sih? Bentar deh ya, gue Google ya. Gue kan bukan pecinta anjing ya, Bo. Jadi gue dapet anjing gue itu, si Joy, waktu pada saat COVID. Jadi dia kayaknya anaknya, mereka tuh sayang banget sama Joy, tapi anaknya itu kayaknya alergi. Jadi dikasihin lah, siapa yang mau ambil gitu. Terus udah gitu, sekarang karena gue pindah, gue ninggal nyokap bilang ya udahlah, they're lonely kan. Joy harus pom. Joy itu pom. Jadi Oh, terus? Joy itu harus tinggal sama opung gitu. Ya lo tahu dong kalau tinggal sama opung. Ma gimana sih Joy ma gitu. Si Joy sekarang ya makin hebat, makin pinter, udah kayak manusia loh, kayak bener-bener kayak orang Batak. Gimana gue bilang? Tadi mama makan nasi padang, berdua kami makan nasi padang. Hah? Gimana? Gak boleh. Kan itu kan asin-asin ntar bulunya pada rontok. Enggak kok, gak rontok dia. Dimakan cekean deh nasi padang. Ya Allah, tapi iya loh, kan apa namanya? Gue tuh sering banget denger orang-orang yang kan biasanya gitu ya, kita kan kalau punya anjing udah dikasih makannya apa ya segala macam gitu, banyak loh Bu yang dikasih nasi padang lah, Iya. sop lah, ya kan dikasih makanan orang gitu. Iya. Tuh lah, itu si Joy, lo lihat awalnya kan sama gue tuh pokoknya makanan anjing apa segala macam. Ya kalau dia nyampe ke opung kan, gue bilang ya asal jangan mama kasih. Tapi nyokap gue gak makan RW sih untungnya sih ya. RW mah gue gak makan. Itu kan ibarat kanibalism ya say, gila lo dia RW, lo ngerti RW kan Lus? Tahu dong. Iya, untungnya nyokap gue my family gak makan itu. Jadi apa namanya, gak tahu anjing tuh juga mungkin menyesuaikan ya Bo sama tuannya gitu loh. Iyalah. Itu dia hidup aja tuh bulunya makin bagus aja, oke aja. Sama si opung tinggal makan nasi padang berduaan, coba gimana? Soalnya happy dia ya kan. Iya. Heeh. Karena kan si opung udah lonely, jadi ya anjing itu kan yang paling ibaratnya bisa menemani kapan setia kan. Iya, tapi emang bener kok gitu. Karena emang beda ya gitu kan, ada yang dog person, ada yang cat person. Kalau kucing tuh kan emang suka-sukanya dia ya, maunya dia sendiri. Kalau aku kan emang bucin anaknya. Jadi kalau lagi ngeliatin si Denver nih anjing gue gitu yang kayak kalau lagi kan dia tuh attach banget sama gue Mel gitu. Jadi kalau gue merasa di adore tuh ya sama dia. Karena dia selalu mami ngeliatin gue tuh gitu banget, jadi sayang. Itu kan Gak setuju. Jangan kasih coklat bisa mati, betul. Itu kalau itu gue tahu. Karena si adik ipar gue kan si bule bolang tuh dia bener-bener cinta binatang banget. Jadi dia suka kasih tau nggak boleh dikasih coklat. Pak Santos, good morning. Pak Santos dari Krusita, selamat pagi. selamat pagi. Ya jangan dikasih Milo, jangan dikasih susu saya nggak boleh ya. Dogi dikasih makan sesuai makanan tuannya biar akrab dan nurut. Jangan dikasih dog food. Masa? Iya gue awalnya gue kasih dog food, lama-lama dikasih sama opung macam-macam, dia nurut banget tuh sama opung. Tapi tergantung breednya ya, karena ada beberapa yang lebih sensitif, ada juga yang
ya santai aja tahan banting gitu. Jadi ya, tapi kalau menurut aku sih sebaiknya memang tanya dulu sama dokter hewannya gitu kan, dia bolehnya makan apa gitu. Karena tergantung tuh masing-masing suka ada yang beda pencernaannya, kayak orang aja lah gitu. Iya, Bo, si Danford itu dia cowok apa cewek? Jantan. Jadi dia Kenapa? Mau diapain? Enggak, tapi dia nafsuan nggak? Karena si Joy itu nafsuan banget, Bo. Masih, padahal dia udah di steril. Anjing gue juga di steril, Lus. Lo lihat nggak waktu habis sterilnya? Iya. Aduh, Bo, apa? Nanti bentar. Aduh, Bo, itu sedih banget waktu di steril nggak sih, Bo? Gila, kasihan banget waktu di sterilnya. Tapi ya itu, dia harus di steril kalau anjing gue. Karena dia ngantem boneka terus, Bo. Diginiin mulu boneka. Iya. Emang tapi masih. Jadi Masih, ya. masih tetap kayak gitu. Jadi emang tergantung karakter ternyata. Ada yang jadi emang beneran ternyata manusia itu ya sama binatang ya kurang lebih emang sama ya, Bo. Cuma kita emang punya akal budi. Jadi karakternya itu beda-beda. Dalam arti itu beda-beda banget gitu. Jadi ada yang kalau setelah di steril dia biasa aja, tapi ada juga yang tetap juga punya hasratnya juga gitu kan. Jadi gue nanya juga ke dokternya kan, dia masih rajin gue bawa kontrol segala macam gitu-gitu. Jadi tapi beda-beda Bu gitu. Ada yang biasa aja begitu di steril sama sekali nggak pengen kayak gitu, tapi masih ada juga yang seperti itu gitu. Masih Kalau ada. anjing gue itu si Joy, dia nafsuan banget, Bo. Dia kayaknya libidonya tinggi. Mungkin sama tuannya ya, saya. Jadi dia itu bisa segala macam sebelum di steril ya. Akhirnya gue kasih boneka, Lus, boneka anjing juga. Wah, pokoknya dia tahu, Lus. Misalnya kayak dia ada ruangan yang ber-AC, dia masuk tuh. Baru dia antem-antem tuh boneka. Anjir, kata gue lagi check-in apa gimana sih si Joy. Terus bangku, kursi semua dihantam sama dia. Tapi jadi hembrong dong, say. Kalau Joy sama Denver dijodohin dia lagi loh. Kan Denver cowok, Joy cowok. Terus udah gitu akhirnya di steril kan, itu dia sampai gemeteran waktu di steril. Gue tuh sedih banget. Tapi memang ternyata masih nafsuan juga. Iya. Tetap Umur berapa tapi sih si kepala Joy dulu. ini? Umur berapa? Joy itu kalau di orang, kalau umur manusia dia 22 tahunan gitu deh. Udah Dia tua dong. udah tua dia, makanya udah bangkrut, udah gadun, say. Udah pengen banget. Boleh lah, aku harusnya dikasih dulu sekali sebelum di steril ya kan? Iya, sebenarnya dia mungkin pengen banget apa bagaimana, sedih ya. By the way ya, waktu kemarin gue syuting Trans TV juga ya, Lus. Kan ke tempat-tempat kambing tuh, tempat-tempat sebelum anjing bisa kanker cervix, bisa. Dulu anjingnya siapa yang gemuk banget, almarhumah artis Preti Asmara, inget gak? Oh iya. Preti Asmara dulu cerita sama gue, anjingnya kanker cervix. Ya. Jadi anjing juga bisa cancer, Bo. Bukan Roni Dozer, bukan Putro. Pagi Putro udah nyaut ke Putro, telat ke Putro ya. Jadi, Bo, waktu gua ke tempat untuk sebelum orang ini ya, Lus ya, dipotongin untuk kurban ya. Iya. Jadi gua ngeliat si kambing-kambing sih gitu. Nah, pertama kan gue pikir dia nangis kayak gitu, suaranya gitu, Bo, bukan lembek. Kayak suara kecil nangis gitu. Gue bilang gini, Bang, itu dia nangis, Bang. Oh bukan, dia lagi birahi tuh. Oh birahi, kata gue gitu. Dan itu kan kambingnya laki semua kalau kurban ya, Bo. Itu antem-anteman loh dari belakang, Lus. Serius? Iya, karena kan dia namanya binatang ya. Dia ngantemnya dari belakang gitu. Soalnya kan dia mungkin ya si kambingnya birahi apa bagaimana gitu namanya. Gue sampai kayak ngeliatnya, kasihan ya. Dia kayaknya nggak, I don't know, rather dia bisa tahu apa enggak bahwa ini jantan sama jantan, atau emang kalau ya namanya binatang ya, Lus ya. udah pengen banget aja kali gitu. Dia antem-antem dari belakang gitu. Allah, aku tuh itu jadi pas lo lagi dekat-dekat masa-masa kurban ya? Iya. Aku tuh paling males loh ngeliat kayak gitu, nggak tega gue, Bo. Asli. Gue karena syuting kan, mau nggak mau kan. Jadi akhirnya gue nggak merhatiin tuh ada yang kayak suaranya tuh gitu. Gue pikir dia tuh nangis ya. Enggak, dia lagi birahi, dia bilang. Iya, bedanya binatang sama manusia kan pakai akal. Kalau nepsong. Iya, kayaknya dia tahu tuh jantan, tapi udah nepsongnya dihantam juga gitu loh. Iya. Nah, itu dia. Makanya kita kalau masih punya akalnya, Putro, dipakai ya kan gitu. Soalnya suka ada yang dengan alasan apa, Mel gitu. Aku hilaf. Iya. Ya, Tapi kan? katanya binatang juga ada yang itu loh, Lus. Apa? Disorientasi seksual juga ada loh. Ya mungkin juga. Iya. Random banget, nggak ada inspirasinya. Orang dari pagi habis ngeliatin orang apa segala macam,
Ngomongin binatang Masih ngomongin kambing. pulang. Kambing birahi ya Allah. Random. Sampai kapan sih di Moy Lake House ini? Besok gue udah balik karena besok pagi harus syuting, jadi gue harus kemarin gue perdana. Abang jangan taruh sini dong, Nak. Taruh sana. Makannya apa? Makannya kalau di situ ada bukan room service dong, lo masak atau gimana? Enggak, ada kitchen, tapi nih gue tunjukin ya. Disiapin lo sama mereka. Room tour. Disiapin sama mereka. Jadi ini gue harus pelan-pelan gue pakai sih. Ih, cakep banget. Nah, nih. Tuh kan. ini tuh. Nah, nanti gue mau naik sampannya apa namanya siang-siangan. Luar biasa. Oh. Terus. Bang, kasih itu dong, Bang. Kasih makan, Bang. Ikannya, Bang. Sini ya. Courage, cari burung Courage 10 ya, biar dapat 10 juta. Nih kan. Oh, iya. Justin, copot aja Justin Petong. Nah, oke. Gak apa-apa. Nah, ini tuh dia, tuh. Ih, Aku kasih makan, udah. Aku kasih makan dulu ya, guys. aku tuh udah Jadi mereka ngeliatin, gak peran terus, ya aku kasih makan. gue udah ngeliatin si Moy Lake House ini udah lama banget dari zaman Iya, gue pandemi juga. bahkan. Gue lihat awal dari Anji apa kalau nggak salah. Heeh. Nah. Oh. Wah, sabar bro. Jadi ini langsung di depan rumah kita ya guys, di depan rumah kita. Keren banget ya. Ini berapa kamar sih ngomong-ngomong? Dia ini ada 1, 2, 3 kamar, tapi tempat tidurnya bisa untuk 8, 9 orang. Wah. Oh ini seru banget ya. Pula aku coy ya. Kecebur. Ini kalau kecebur viewersnya naik. Pegangin dulu. Bukan pegangin sampannya coy, bukan. Mirin, pegang dulu sampannya, terjatuh pula gue. Oh, aduh ada di sini. Nah, cenah. Row your boat. Gitu loh. Keren. Oh ini bisa. Terus kan? Seru ya, depannya langsung ada sampannya gitu. Jadi Langsung. bisa naik sampan deh tuh. Oh ada barbeque-nya juga. Lengkap ya. Terus udah gitu, jangan sampai terjatuh gue. Enggak. Konten. Gak apa-apa deh kalau naikin viewers. Siapa tahu ya langsung jadi 1000. Walaupun ambrol ya say, ambil. Nah itu jadi dia tuh enak sih Lus tuh. Oh iya. Cakep. Dan dalamnya tuh bukan, dalamnya bagus Bo. Apa, rumahnya tuh bagus gitu. Dan dimasakin terus. Pagi dimasakin, siang dimasakin, malam dimasakin, dan masakannya enak mbaknya. Oh. Best. Kayak kemarin dibikin sambal terasi, nggak jadi tahu, tempe, terus udah gitu perkedel, sayur asem, ikan asin, enak endul. Jadi pas sama suasana dinginnya gitu, Bo. Oh, enak ya. Tadi dulu, ini tuh dari Bandung berapa lama sih? Kan lo kemarin naik bus. Ya, gua naik bus itu gua perdana. Lu udah pernah naik bus belum sih? Udah ya? Enak gak? Enak. Gua naik bus dulu, terus udah gitu. Jadi tapi ternyata bus itu nggak nyampe Bandung, Lus. Ya, Jadi larang. ada larang. Habis itu lu naik kereta biasa feedernya mereka. Itu naik 19 menit doang. Nyampe di nyampe di Bandung. Dari Bandung Puntang itu 1,5 jam. Oh, naik mobil lagi dari situ berarti Naik mobil ya? lagi, iya. Puntang namanya tuh guys. Puntang. Jadi dia itu tuh nyampainya tuh kayak apa ya, Lus ya? Kayak aduh lihat deh. Such a beautiful nature. Aduh ini enak banget sih. Meskipun kalau malam sih aku agak takut kalau ada yang jalan-jalan di danau ya, Wak. Ada yang nyebrang itu kan. Jangan kau mulai. Jangan kau masukin toxic ke dalam otak gue. Cuma gitu ya, Bo. Tadi malam gak bisa tidur, emang bener nih, ya kan? Secara enggak, soalnya kamarnya tuh lucu banget. Makan obat batuk lah saya kan, makan obat batuk tetap aja nih. Ya Allah gak bisa tidur kan. Jadi namanya juga di alam begini ya, Lus ya. Pasti kan ada aja, entah itu tikus, entah itu musang, atau kayu. Jadi gubrak, bunyi gitu, kayak lagi lari-larian. Tapi binatang ya, Syai, binatang. Bukan yang lain dong. Tapi bagus. Ini aku pengen ke situ. Minat nggak panas ya, dan sejuk kan? Mereka nggak taruh AC. Jadi nggak ada AC, Bo, sama sekali. Jadi udah bener-bener lo you back to the nature, alam aja. Gue sebenarnya pengen jalan nih kan, ada kayak trek mau jalan dan ada villa-villa kecil di sananya gitu. Oh, jadi ada ukuran ini satu grup tapi yang dia memang villanya lebih kecil gitu. Jadi kapasitasnya lebih kecil. Kayaknya sih gitu ya. Jadi terus tapi karena dari malam itu hujan. Jakarta hujan nggak sih? Enggak, panas. Oh ya, di Puntang dari malam hujan non-stop.
Jadi kayaknya trekkingnya tuh agak basah ya, takutnya kan licin gitu. Tapi menurut gua kalau anak-anak pengen liburan terus bener-bener yang kayak apa namanya bosen ya, Bo. Kan karena kalau ke hotel kan ya bentukannya sebenarnya hampir sama gitu kan, Bo. Menurut gua sih si Puntang ini bisa menjadi salah satu option gitu. Bagus sih. Iya, bagus. Ini boleh nih buat liburan, kan liburan masih panjang ya daripada pada berantem di rumah gitu kan. Ajaklah jalan-jalan ke sini, nggak jauh juga dari Jakarta kan. Ya. Musang dan tikusnya birahi nggak kan? Nggak tahu, say. Gue juga nggak ngecek kau jantan sama jantan. Kau orientasi seksualnya apa? Tikus sama birahinya apa? Musang? Ya nggak tahu lah, Nek. Udahlah, jangan balik lagi ke soal binatang dan orientasi seksual ya, say. Ya ampun Tik, kalau mereka mah yang ada aja ya kan. Yang ada aja di depan mata. Gitu, makanya kita jangan kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong ya, teman-teman, kita itu pengen ngajak. Kemarin tuh gue memperkenalkan Melanie ke namanya Human Design. Kalian udah yang pernah tahu nggak? Ini nih, lu sih harus cerita. Dari obrolan tadi cerita, mama udah pada pusing mau jadi T-Rex, anak berantem terus. Ini bagus banget yang lu share sama gue, guys. Jadi ya, pertama kali tuh gue gue dikenalin sama namanya si Ocep, kalau gue panggilannya Ocep. Namanya itu Yosep Nurhandi. Jadi dia tuh ada akun TikToknya juga. Nah, jadi pertama tuh gue juga nggak mudeng, Mel. Gue nggak mudeng ya, apaan sih Human Design, Cep, gue nggak ngerti deh gitu, dia panjang lebar. Nah sebenarnya itu kalau jelasin emang ribet banget gitu, makanya gue bilang ntar ya kalau misalnya gue jelasin ke Melanie harus gue yang ngejelasin, karena kalau lu ribet gitu. Intinya adalah jadi setiap orang itu lahirnya kan pasti ketahuan nih tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Nah semua informasi-informasi itu ternyata bisa dilihat Human Design lu itu kayak apa. Jadi ada tipe-tipe dasarnya, kalau nggak salah ada 5 deh. Ada yang manifesting generator, ada yang generator, ada reflektor, ada satu lagi apalah gue bilang gitu. Dia bilang gitu. Intinya ini buat mama-mama terutama penting buat gue. Ya. Karena gini, pas gue tanya sama dia apa pentingnya gue belajar Human Design. Human Design itu penting kalau misalnya lo seorang ibu, cara ngasih tahu anak yang satu sama yang dua aja kan beda nih. Lo ngasih tahu Chloe sama Courage beda dong. Bener. Caranya. Terus karena kadang bukan soal karakter doang, tapi cara mereka didesain. Contoh misalnya kalau Chloe, gue nggak tahu nih ya, Chloe kan masih dicari ini sama si Ocep kemarin. Jadi Melanie udah share nih tanggal lahirnya Melanie, tinggal jam lahirnya Tyson belum. Melanie, Tyson, Courage sama Chloe. Jadi misalnya nih kalau Chloe salah satunya karakternya adalah role model, misalnya cara lu ngasih tahu Chloe, misalnya Chloe bikin kesalahan nih, Chloe, kamu jangan gitu dong. Bisa kamu marahin Chloe di depan umum. Sementara dia Human Design-nya adalah sebagai role model. Ngambek tuh Diana. Ya, itu pasti. Gue nggak bisa diomongin di depan orang tuh dia sensitif. Iya, jadi ada caranya. Human Design itu membantu kita untuk berkomunikasi yang benar sama orang-orang. Kayak gitulah Mel, intinya tuh kayak gitu. Dan ini bagus banget, jadi terutama buat ibu-ibu cara berkomunikasi ke anak-anaknya gimana. Terus udah gitu mereka, siapa tuh di belakang lo, Justin. Mulai ya, coba tuh. Ini pasti lahirnya nih abis ini ya 2 jam setelah maghrib nih kayaknya ya. Tiba-tiba dia menyelinap dari belakang, ya kan? Gitu. Jadi gue sosok ketawa tapi tetap nano. Apa sih? lihat kan tadi dia yang megangin sampan lo nyet. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen juga lu nonton aja live-nya gitu. Tapi nanti kita akan cerita hari apa ya? Jumat ya? Oh iya, Jumat. Jumat tuh bisa dari Australia. Oh, Bismillah. Bukan Aura Isya lagi Putro, gila Aura Isya ya Allah, maghribnya udah gelap, gimana Isya? Enggak, jadi ini gini ya guys, ini itu bukan membaca aura. Bukan. Ini itu bukan membaca masa depan. Kalau membaca masa depan lu ajak aja siapa yang suka bacain masa depan? Yang suka Gumai. Ya. Ini bukan. Dan gue langsung begitu lu sih ngomong ke gue, the first thing yang, dan bukan baca kodam ya. Jadi the first thing yang gue tanya sama Lucy, ini nggak baca future atau masa depan kan, karena gue nggak mau kalau kayak gitu. Itu sih bilang enggak. Jadi ini membaca karakter lu, Human Design lu sebagai manusia yang lu dilahirkan di jam. Ya mungkin kalau orang tuh kalau nggak beda ya, Sio juga beda ya Lucy. Sio itu kan lebih beda. Kalau Sio tuh kan bener-bener ya udah ilmu astrologi tapi dari Cina gitu, karena jadi ini tuh ilmunya adalah udah ilmu yang lama dan ini gabungan dari beberapa ilmu gitu ceritanya gitu kan. Saat gue dikata-kata dekacang ini kodamnya Kamel kambing birahi gak sih? Kayaknya iya deh, kayak gue kambing birahi deh kodam. Bukan. Kalau kita mau baca-baca
Kalau Iya, kita iya, nggak iya. bisa baca itu ya, Bo, ya gue buka tarot aja. Kamu tahu kan aku bisa baca tarot? Masa sih, Nek? Karena selama lo kenal gue, lo nggak tahu gue bisa baca tarot. Sumpah. Enggak. Ya Allah, emang iya ya? Gue Nggak gak tahu. percaya sama lo ya? Enggak, mungkin setelah kita udah nggak main bareng baru lo mulai baca tarot kali. Terus dari kuliah gue, Enggak. Kok gue the whole time sama lo siaran gak pernah tahu lo baca tarot ya, Nek? lo nggak boleh. Abis itu maaf Fit, orang gue masih ada That's good. satu di atas. Iya, gue. Lo sendirian baca tarotnya? Iya. Tetap nggak nurut sama suami. Kalau lagi pusingnya kan dia lagi nggak ada di rumah ya, kita taruh aja sendiri, kita pull sendiri. Oh gini, oke. Masih ingat soalnya kak. Ya Allah Tuhan. Iya, jadi besok sorry Jumat, Iya, teman-teman yang mau dibaca human design terutama mak-mak nih ya. Lihat anaknya mungkin gini, jir susah banget sih nih anak gue, cara dikasih taunya gimana sih gitu. Mungkin tuh bisa tuh. Jadi kan lo harus tahu karakter lo dulu, terus udah gitu lo baru bisa kenal karakter anak lo, cara ngomongnya gimana ya gitu. Jadi ini menghindari, terus dan yang paling penting buat mama-mama apa sih? Lo tahu anak lo tuh potensinya apa, Ya. kelebihannya apa, terus lo ngarahinnya gimana. Jadi sebenarnya kenapa gue suka sama si human design ini, gue bacain juga tuh anak-anak gue gitu kan. Jadi supaya gue tahu, oh gini tuh cara gue komunikasi sama yang satu begini, sama yang satu harus begini. Jadi supaya nggak berantem, Bo. Kita kan nggak mau jadi T-Rex ya kak. Iya. Sama suami juga bisa, guys. Sama suami juga bisa. Jadi lo lihat bagaimana cara approach lo sama suami. Karena kan kadang-kadang lo ngerasa it's hard to deal with him gitu ya. Karena mungkin sebenarnya secara human design kita tuh approach-nya salah gitu ke dianya. Iya, karena ya yang paling gampang aja deh gitu. Kalau lo lagi debat sama anak lo, sama suami lo, sama siapapun, basic mistake, kesalahan paling dasar gitu. Kita tuh kalau lagi debat apa sih Mel? Coba. Kita itu tidak mendengarkan untuk mengerti, tapi mendengarkan buat ngelawan lagi. Iya. Jadi lo mengcounter untuk siap-siap untuk lo attacking lagi. Iya. Padahal sebenarnya kalau dengerin, oh maksudnya gini ya, oke. Oh ya ada benernya juga sih gitu. Jadi bukan memahami, tapi lo biasanya kalau lagi debat lo mendengarkan untuk mencari serangan berikutnya, untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Nah kalau di human design ini tuh jadi yang gue suka gitu, dia tuh kemarin kalau lo lihat Instagramnya si Ocep emang sekilas mirip baca kodam kalau lo nggak ngerti. Iya. Karena kan mirip Aries ya. Tapi sebenarnya gini kayak informasinya Melanie ini kan private ya. Jadi besok kita nggak akan share pas hari Jumat tanggal sekian jam sekian jadi makanya gue minta japri sama lo, jadi nggak akan dibacain tanggal lahir segala macam karena itu kan informasi yang krusial. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya mau, nanti lo japri aja sama Ocep. Oh, nanti berarti kasih tahu nanti ya. Apa namanya itu Lus? Namanya si Ocep apa TikToknya? Akunnya cetak biru anak Anda. Tuh emang anak-anak sih, emang dia fokusnya ke anak-anak karena dia itu pengennya ngasih buku ini, dia kan udah nulis buku tuh. Dia tuh pengen buku ini bisa dibaca sama sekolah-sekolah, sama orang tua juga kayak gitu. Ya. Jadi dia fokusnya untuk anak-anak. Yes. Dan bapak-bapak yang sifatnya masih kayak anak-anak. Ya kan emang kita anak ketiga. Tyson, Chloe, sama Courage ya. Selamat pagi, Tuan Takur. Agak butuh break sesaat ya, Say. Anaknya tiga, Say. Yang sulung sih yang paling suka bikin kesel ya. Yang suka bikin pundung, bikin tantrum ya, Say. Itu kan kodam lo tuh muncul-muncul mulu di belakang. Oke, guys, untuk mengakhiri kayaknya udah jam 9 ya. Alright, jangan lupa nanti itu hari Jumat ya, hari Jumat. Besok siapa besok? Besok Kita ngobrol sama Indra Bekti ya, Insya Allah Indra Bekti kita ngobrol tentang bagaimana saat Tuhan memberikan second chance of life, kesempatan kedua dalam hidup. Karena Bekti itu bukti nyata bagaimana ya memang kalau Tuhan bilang koma, orang mau bilang titik, tetap aja lo harus masih koma, masih lanjut itu perjalanan hidup lo. Dan sampai sekarang dia bisa balik lagi kerja ya. Cuma kayaknya ngomongnya harus agak pelan-pelan, jangan terlalu cepet besok sama Bekti ya. Ya, benar-benar. Pokoknya besok kita ngobrol sama Insya Allah Bekti bisa gitu. Tapi teman-teman siapin juga gitu ya. Kalau misalnya pengen belajar, menurut gue sih bisa jadi inspirasi yang bagus banget ya. Kita bisa dengerin dari Bekti. Karena gue juga belum ketemu Bekti lagi tuh setelah dia sekarang recovery gitu. Jadi pengen banget bisa ngobrol sama Bekti. Ya, besok ya guys, jam 8, jam 9 ya. Jangan lupa kita ML pagi lagi. Hari ini apapun dilakuin, jangan lupa lakuin dengan perasaan yang selalu, lakuin apapun to the max dalam pekerjaan kita. Amin, amin. Selamat berlibur. Jangan lupa di-share ya Reels-nya atau TikTok-nya dengan tempat liburanmu yang mewah itu. Siap. Oke,
Bye bye guys. God bless you everybody. See you tomorrow. Bye.